Ya, puji Tuhan. Oh, Roh Kudus tolong ya. Kita kembali memperhatikan firman Tuhan ya. Kita kembali memperhatikan firman Tuhan. Baik. Salam sejahtera Tuhan Yesus Kristus memberkati kita sekalian. Ya, mohon dimaafkan. Kita berusaha melakukan yang terbaik lewat ibadah doa pagi dan ada beberapa gangguan. Kiranya ke depan, beberapa menit ke depan semakin lancar ya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Bapak Ibu Saudara, ya, kita kembali memperhatikan firman Tuhan. Kita fokus dalam kitab 1 Yohanes 3 ayat 16. 1 Yohanes 3 ayat 16 supaya dibaca. 1 Yohanes 3 ayat 16, silakan. Demikian kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Iya, kita kembali Bapak Ibu Saudara, kita awali dari pemberitaan firman Tuhan, ya. Nah, dikatakan lewat firman Tuhan, demikianlah kita ketahui kasih Kristus. Kasihnya yang begitu besar untuk kita, untuk saya dan saudara, ya, manusia ciptaan Tuhan. Lewat bukti kasihnya, dia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Dia buktikan kasihnya. Lewat dia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Nah, kelanjutannya 1 Yohanes 3 ayat 16 bagian B, maka kita pun lanjut. Wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Maka kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Ya, kita pun wajib menyerahkan nyawa untuk saudara-saudara kita. Ya, puji Tuhan. Haleluya. Ya, jadi artinya dari pihak Tuhan sudah selesai. Dari pihak Tuhan sudah selesai, dia buktikan kasihnya pada kita. Kita pun wajib, berarti sama. Ya, mengikuti jejak Yesus, mengerjakan seperti yang Yesus kerjakan. Harus. Mari 1 Yohanes 2, kita perhatikan dengan baik. 1 Yohanes 2, ya, pada ayat 6. 1 Yohanes 2 ayat 6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, Terus, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. nah, barang siapa yang mengatakan, ya, hidup di dalam Kristus, maka kita pun yang hidup di dalam Kristus wajib hidup seperti Kristus hidup. Puji Tuhan. Haleluya. Iya. Jadi apa yang dia kerjakan di bumi ini, yang Yesus kerjakan di muka bumi ini, maka kita pun sebagai pengikut Kristus juga mengerjakan hal yang sama. Mengikuti jejak Yesus, teladan Yesus. Mengerjakan seperti yang Yesus kerjakan. Membuktikan cinta kita pada Yesus dan membuktikan kasih kita kepada sesama. Kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. 1 Yohanes 3 ayat 16 tadi. Tapi proses kita mengorbankan nyawa tidak mati di atas kayu salib. Tidak, saudara. Kalau Yesus, dia menyerahkan nyawa sampai dia rela mati di atas kayu salib. Pengorbanan kita tidak seperti Yesus hebatnya. Tidak, saudara. Ya, mari, tapi kita belajar ikuti teladan Yesus. Membuktikan cinta kita pada Yesus nomor 1. Kepada sesama nomor 2, saudara. Rela mengorbankan nyawa. Itu bukan perkara yang mudah. Itu pekerjaan yang begitu berat dan besar. Tapi lihat, saya ingatkan sidang jemaat. Pengikut setianya Tuhan. Yesus menyerahkan nyawanya. Itu bukan bukti kekalahan Yesus. Yesus menyerahkan nyawa. Bukan bukti kekalahan. Tetapi sebagai bukti
kasihnya, sebagai bukti cinta Yesus untuk kita, bukti pengorbanannya. Puji Tuhan. Haleluya. Dan itu sudah berlangsung, saudara. Telah berlangsung. Dan ada kata yang berkata, kalimat berkata, dia telah menyerahkan. Menyerahkan. Bukan direbut nyawanya. Yohanes 10 ayat 18. Yohanes 10 ayat 18 dibaca. Yohanes 10 ayat 18. Silakan. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, Iya. melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Iya. Inilah tugas yang kuterima dari Jadi tidak Bapa. ada seorang pun yang dapat mengambil nyawanya, merampas nyawanya dari dirinya. Tidak ada seorang pun yang dapat merebut nyawanya dari diri Yesus. Tetapi Yesus telah menyerahkannya. Dan dia juga yang berkuasa mengambilnya. Ya, kenapa Yesus menyerahkan nyawanya? Satu, bukti kasihnya untuk kita. Yang kedua, ketaatan Yesus kepada Bapaknya. Dia tunjukkan ketaatannya kepada Bapaknya. Ya, dia mengerjakan tugas yang diemban kepada dirinya. Dia kerjakan tugas sampai selesai. Jadi kematian Yesus itu penyelesaian terhadap tugas tanggung jawab yang harus dikerjakannya. Jadi dua tujuan kematian Yesus. Satu, sebagai bukti kasih. Kasih yang begitu besar terhadap manusia. Dan yang kedua, sebagai bukti ketaatannya kepada Bapaknya. Terpujilah Yesus. Haleluya. Terpujilah Yesus. Ayo belajar ikut jejak Yesus. Puji Tuhan. Haleluya. Sebab sekali lagi 1 Yohanes 2 ayat 6. Dibaca 1 Yohanes 2 ayat 6. Firman Tuhan berkata kalau kita mengaku-ngaku menjadi pengikut Yesus. Ya. Mengikuti Yesus. Baca 1 Yohanes 2 ayat 6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, Ya. ia wajib hidup sama seperti Kristus telah Barang hidup. siapa yang mengatakan kita ada di dalam Yesus, maka kita pun wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Puji Tuhan. Haleluya. Hidup kita menjadi sama seperti Kristus hidup. Saudaraku ya, ikuti jejaknya. Ikuti karakternya. Ya, miliki tabiatnya. Miliki tabiatnya. Cocokkan dirimu seperti Yesus. Sepadankan dirimu seperti Yesus. Satu, korbannya. Bukti cintanya. Tidak setengah-setengah. Saudara, sampai habis-habisan. Mengorbankan segalanya kepada kita. Yesus mengorbankan segalanya untuk kita. Dan yang kedua, ya, dia buktikan ketaatan kepada Bapaknya. Nah, saudaraku, kita akan perhatikan Yohanes 7 ayat 30. Dari kata Yesus telah menyerahkan nyawanya. Dan tidak ada seorang pun yang berkuasa merebut nyawanya. Kalau bukan Yesus yang menyerahkannya. Yohanes 7 pada ayat 30. Firman Tuhan. Mereka berusaha menangkap dia, Ya. tetapi tidak ada seorang pun yang menyentuh dia, sebab ya saatnya belum tiba. Iya, tidak ada seorang pun yang dapat menyentuh Yesus. Kalau belum waktunya. Tidak ada seorang pun, saudara. Ya, hebat Yesus, saudara. Jadi sekali lagi, Yesus disalib, Yesus mati, bukan kekalahan. Setan mendengar. Setan mendengar. Seolah-olah Yesus tak berdaya, Yesus kalah. Yesus pengecut, Yesus tak berkuasa. Oh bukan. Tidak saudara. Kalau Yesus memang kalah, kalau memang Yesus tak berdaya, dia tidak akan bangkit lagi. Dia menjadi sama seperti kita, mati mengalami kebusukan, menjadi tanah. Tidak. Tidak. Pada hari yang ketiga dia bangkit. Itulah Paskah. Dia buktikan dia menang, bukan kekalahan. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita ikuti teladan Yesus ya. Dalam hal ketaatannya kepada Bapaknya. Kita ikuti teladan Yesus
dalam hal ketaatan kita pada Yesus. Lihat ketaatan Yesus dalam 3 hal. Ketaatan Yesus dalam kitab Filipi pasal 2 ayat 6 mulai. Ayat 6. Filipi 2 ayat 6, 3 bukti ketaatan Yesus. Dari sini kita belajar dan kita praktekkan ketaatan kita pada Yesus. Ayat 6 mulai, silakan. Yang walaupun dalam rupa Allah, Iya. tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Nah, ini yang pertama. Yesus membuktikan ketaatannya lewat. Yang pertama, dia korbankan haknya. Dia tidak mempertahankan hak. Tidak mempertahankan hak. Yang kedua, ayat 7 dibaca. Melainkan telah mengosongkan dirinya Yang sendiri. kedua, Yesus telah mengosongkan diri. Yang ketiga, lanjutkan ayat 7b. Dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Iya, dan dia mengambil rupa menjadi seorang hamba. Ya, sebagai manusia hamba. Sebagai manusia yang bertabiatkan hamba. Ya, 3 bukti ketaatannya. 1, saudara, dia tidak mempertahankan hak. Yang kedua, ya, dia mengosongkan diri, berada pada titik 0. Ya, yang ketiga, sebagai manusia, dia mengambil rupa sebagai manusia, bertabiatkan hamba, menjadi hamba. Dan ini dikerjakan oleh Yesus sampai mati di atas kayu salib. Itulah bukti ketaatan Yesus. Dia buktikan ketaatannya sampai mati di atas kayu salib, ayat 8. Silakan. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Wow. Bahkan sampai mati di kayu salib. Puji Tuhan. Dia tunjukkan ketaatannya. Ketaatan sampai mati di kayu salib. Kayu salib. Nah, dalam 3 ketaatan ini, praktek ketaatan ini, maka dikatakan pada ayat yang kelima, kita harus seperti Yesus. Baca ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran Iya. dan perasaan yang terdapat juga dalam Yes. Kristus Yesus. Menaruh pikiran, perasaan yang terdapat dalam diri Yesus. Yesus. Saya ulangi. Hidup menjadi sama seperti Kristus. Jadi saudaraku, hal yang terpenting dalam hidup kita, kita bicara tentang Yesus. Seperti apa Yesus, seperti itu kita. Apa yang dikerjakan oleh Yesus, ikuti teladannya. Ikuti jejaknya, saudara. Apa yang Yesus kerjakan, itu yang kita kerjakan. Bagaimana cintanya, ketaatannya, itu yang kita lakukan, saudara. Yes, ketaatan Yesus sampai dia rela mati, menyerahkan segalanya untuk kita, dan dia kerjakan tugas sampai selesai. Di atas kayu salib, Yesus berkata ketika dia mengembuskan nafasnya, sudah selesai. Dia kerjakan tugas yang Bapaknya berikan kepada dia, saudara. Nah, bagi kita, bagi Tuhan sudah selesai. Dari pihak Tuhan sudah terjadi, sudah terlaksana. Dari pihak kita, sekarang dari pihak kita, saya dan saudara yang sudah ditebus oleh darah Yesus. Dari pihak gereja, ayo proses, rindukan, lakukan, laksanakan, ya, kerjakan dalam kesetiaan. Yang pertama, kita perhatikan dengan baik, bukti ketaatan. Tidak mempertahankan hak. Puji Tuhan. Haleluya. Apa itu maksudnya tidak mempertahankan hak? Dalam hidup ini ada hak, ada kewajiban. Hak itu, saudaraku, ya, seringkali kita menuntut, ingin dipuji. Aduh, berbanding terbalik sudah. Ya, dari tahun ke tahun, kekristenan kita semakin tak jelas. Pendeta sangat senang dipuji. Jemaat kaya.
Waduh, semakin tak jelas karakter Yesus dalam dirimu. Sudah berbuat baik sih. Sudah berbuat baik, sudah korban. Wah, maunya dipuji. Wah, maunya dipuji. Ingin diakui. Ah, ini jemaat kita ini setia ini. Oh, ingin diakui. Wah, di depan banyak orang. Ingin dipromosikan. Ini hebat ini. Ini yang mendirikan gedung gereja. Kalau tidak ada dia, wah. Ah, udah salah cakap pendeta. Harusnya berkata kalau bukan karena Yesus, semua tidak bisa terjadi. Harusnya begitu. Hei jemaat. Ya. Jangan engkau mempertahankan hak di hadapan Tuhan. Sementara Yesus pun dia tidak mempertahankan haknya, saudara. Ya, dia tidak mempertahankan haknya. Tidak menganggap kesetaraan dirinya sebagai Allah. Saudara. Tetapi dia sudah merendahkan diri. Ya, menjadi sama seperti manusia. Apalagi yang seringkali kita mempertahankan hak. Wah, karena sudah ada embel-embel jabatan pendeta, doktor, STH, MTH. Wah, Epurus ada jabatan sebagai apa? Pendeta senior, pendeta muda, pendeta junior. Wah, pendeta pembantu. Wah, yang pendeta penuh. Ya, yang punya jabatan orang kaya, pengusaha, direktur perusahaan, tiang penopang majelis. Ingin apa lagi? Ingin dihargai. Ingin dihargai. Kalau khotbah itu jangan tuding-tuding dong. Ya, jangan sindir-sindir dosa-dosa saya dong. Wah, ingin selalu dihargai. Dan kalau duduk di dalam gereja, di gedung gereja, wah, maunya di tempat yang paling istimewa, terdepan. Nah, itu dia. Ingin dihargai, dilayani. Dilayani. Waduh. Malu kita, saudara. Malunya kepada siapa? Kepada Yesus. Kekristenan kita semakin tidak jelas. Kependetaan saya, kependetaan semakin tak jelas. Tidak berkarakter Yesus. Jauh berbanding terbalik, saudara. Seperti apa yang Yesus kerjakan dalam segala ketaatannya. Dia tidak mempertahankan haknya. Sekalipun engkau sudah melakukan yang terbaik. Tidak sepantasnya kita mempertahankan hak, menuntut hak, saudara. Lihat konsep Matius 5 ayat 13. Sudah menjadi garam, sudah menjadi pelita. Matius 5 ayat 13. Dibaca ayat 13, silakan. Kamu adalah garam dunia. Iya. Jika garam itu menjadi tawar, Terus. dengan apakah ia diasinkan? Iya, Tidak ada ayat lagi 14. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Nah, perhatikan ayat 16, lompat ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Di depan semua orang, terangmu telah bercahaya. Dan engkau telah berbuat baik. Dan semua orang tahu kau baik. Semua orang tahu engkau suka berkorban. Semua orang tahu engkau peduli. Semua orang tahu engkau dermawan. Siap? Saya ulangi, dengar dengan baik. Semua orang tahu engkau sudah menjadi pelita, menjadi garam, menjadi terang. Semua orang tahu, ayat 16, engkau orang baik. Semua orang tahu engkau seorang dermawan. Semua orang tahu engkau manusia peduli. Semua orang tahu korbanmu yang paling besar. Tetapi pertanyaannya, siapa yang dimuliakan? Bapa yang di sorga. Itu yang dimuliakan. Jadi sekalipun kita sudah berbuat baik, sekalipun kita sudah mengerjakan kewajiban kita, biarlah segala pujian, hormat, pengagungan hanya kepada Bapa yang di sorga. Wow, saudara. Tidak menuntut hak. Itu bukti ketaatan yang pertama, saudara. Tidak minta jasa balas jasa. Kita sudah tolong seseorang. Kita sudah berkati pelayanan. Kita sudah berkati gereja A. Kita sudah berkati jemaat A, B, C. Kita sudah doakan semua orang.
Saudara sudah doakan bangsa ini. Saudara juga sudah doakan saya. Ketika kau tumpang tangan kepada orang sakit yang sakit sembuh. Ketika engkau menolong orang miskin. Kau tolong dia. 10 tahun kemudian dia sangat diberkati menjadi kaya raya. Tetapi dengar saudara. Seringkali kita menuntut hak. Sudah kutolong dia. Sepantasnya dia tolong saya. Di tengah-tengah keterpurukan saya. Sudah kudoakan dia. Sepantasnya dia doakan saya. Seringkali kita menuntut hak. Tidak cocok karakter tabiat kita seperti karakter Yesus. Saudaraku. Dia buktikan ketaatannya. Lewat dia telah menyerahkan haknya. Tidak menuntut haknya. Seharusnya apapun yang kita lakukan. Segala yang terbaik. Biarlah hanya Yesus yang dimuliakan di sorga. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Bukan kita yang dipuji. Jadi dengar saya. Dengar saya. Tabiat Kristus kalau itu ada dalam dirimu. Ketika kau dipuji. Kau tidak sombong. Kau tidak bangga dengan pujian. Di saat kau tidak dipuji. Kau tidak kecewa. Puji Tuhan. Haleluya. Sebab dalam hidup ini yang ada hanyalah puji Yesus. Amin. Bukan puji pendeta. Hei jemaat, jangan kau puji-puji pendeta. Dan kami hamba Tuhan tidak memuji-muji jemaat. Apalagi puji-puji jemaat yang kaya, yang hebat. Yes, kita sama-sama mengerjakan yang terbaik. Kita lakukan yang terbaik, semua orang mengetahui dan melihat perbuatanmu yang baik itu. Tetapi biarlah semuanya puji Yesus. Puji Yesus. Haleluya. Haleluya. Saudara, ya, tidak menuntut hak, tetapi mengerjakan kewajiban. Ada contoh dalam kitab Kejadian 26. Bapak orang percaya itu adalah Abraham. Kejadian 26 ayat 13. Bapak orang percaya adalah Abraham. Kejadian 26 ayat 13. Ya, dibaca ayat 13. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Iya, itu anaknya yang bernama Ishak. Ya, hasil dari ketaatan bapaknya. Ishak, ya, di negeri orang Filistin, di Gerar, dia menjadi kaya, kian lama kian kaya, dan menjadi sangat kaya. Ya, yang menuai adalah Ishak, anak Abraham, dari hasil ketaatan bapaknya. Dibaca ketaatan bapaknya pada ayat 5. Karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku Iya, dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan, dan hukum-Ku. nah itu dia. Tuhan mengakui Abraham telah mendengar firman, ya, dan memelihara kewajibannya pada Tuhan. Wow, saudara, mengerjakan kewajiban, melakukan kewajiban, dan tidak menuntut hak. Sekalipun ada hak yang Tuhan mau beri untuk kita. Ya, ketika Abraham mengerjakan kewajibannya, mendengar firman, mentaati firman, segala perintah dan ketetapan dan hukum-hukum Tuhan dia kerjakan dengan sungguh-sungguh. Apa haknya, saudara? Walaupun Abraham tidak menuntut hak, tetapi Tuhan berikan apa yang menjadi haknya. Keturunannya diberkati. Puji Tuhan. Haleluya. Anak-anaknya diberkati. Amin. Ishak di Gerar, di daerah orang Filistin. Dan di zamannya Abraham sudah terjadi beberapa kali kelaparan, ayat 1. Ayat 1, Kejadian 26 ayat 1. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Iya. Ini bukan kelaparan Bukan yang pertama, untuk yang pertama. yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Iya. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Iya, Filistin. sekalipun di zaman Abraham, Abraham pernah mengalami suasana kelaparan berkali-kali di zamannya Abraham. Tetapi ingat saudara, di tengah-tengah kesulitan, penderitaan era virus corona ini, kita sebagai orang tua, kerjakan terus kewajiban. Mendengar firman, mempraktekannya, melakukannya,
perintah Taurat Tuhan, hukum-hukum Tuhan. Saudara, lakukan apa yang menjadi kesenangan hati Tuhan. Dan lihat, tidak perlu kita menuntut hak. Apa yang menjadi hak dan bahagiannya kita, Tuhan berikan itu saudara, secara otomatis. Dan sudah terbukti, Abraham mengerjakan kewajibannya lewat dia mendengarkan firman Tuhan dan menuruti segala perintah, ketetapan dan hukum-hukum Tuhan. Anaknya yang bernama Ishak diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Betapa bahagianya hidup orang tua yang selalu taat pada Tuhan, mengerjakan kewajiban. Satu kali kau lihat di usia tuamu, anak-anakmu sangat diberkati. Betapa bahagianya kita. Wow. Lanjut, betapa bahagianya anaknya menikmati berkat. Walaupun ketika Ishak ada di Gerar, di negeri orang Filistin, nanti baca itu satu pasal penuh. Benar-benar keadaannya sangat tidak memungkinkan. Karena dalam suasana kelaparan berat. Dalam suasana resesi. Ya, ekonomi hancur. Tetapi dia menabur. Hasil yang dia tabur 100 kali lipat. Bukan semata-mata Ishak yang hebat. Bukan semata-mata kemampuan Ishak. Tetapi oleh karena ketaatan ayahnya kepada Tuhan. Abraham. Betapa bahagianya anak. Dia diberkati oleh sebab ketaatan orang tuanya. Dan jangan lupa, kalau kau sebagai anak diberkati, sebenarnya itu kau tuai karena berkat ketaatan dari orang tua. Jadi anak-anak pendeta harus sadar, saudara. Harus mengerti kalau dia diberkati dalam pelayanan, dalam pekerjaan dunia bisnisnya. Karena ada ayahnya sebagai pendoa. Ya saudaraku, betapa bahagianya anak tersebut. Dan betapa bahagianya kita orang tua. Di usia tua kita. Di usia tua kita. Kita lihat anak-anak kita diberkati. Oleh karena ketaatanmu sebagai orang tua. Jadi mari saudaraku. Ya, jangan kita tidak taat. Akibatnya anak kita hancur dan rusak. Ya, jangan kita tidak taat. Nanti dampaknya, akibatnya anak kita hancur dan rusak. Betapa menderitanya engkau di usia tuamu, anak-anakmu hancur dan rusak. Dan betapa menderitanya perasaan anak yang telah hancur dan rusak oleh sebab ayah dan ibunya tidak bertobat di masa hidup. Wah, luar biasa janji berkat firman. Kerjakan saja kewajiban. Soal hak, bahagian kita itu otomatis. Ya, tapi jangan kau tuntut sebelum engkau kerjakan hak. Kalaupun sudah kau kerjakan bagianmu, jangan kau tuntut sebelum engkau mengerjakan kewajibanmu. Kalaupun engkau sudah mengerjakan kewajiban, ingat Matius 5 ayat 16 tadi. Engkau sudah menjadi terang, sudah melakukan segala pekerjaan yang baik, dan semua orang tahu perbuatan baikmu. Siapa yang dimuliakan? Bapa yang di surga yang dimuliakan. Ayo, jangan mengharapkan pujian. Jangan sombong ketika kau dipuji. Jangan kecewa ketika kau tidak dipuji. Jangan minta dihargai, dihormati. Jadi figuran itu strategi setan. Ya, jadi figuran. Kalau saudara membuat figur seseorang lebih daripada Yesus, itu membuat dia jatuh sedalam-dalam. Itulah awal kejatuhan seseorang. Oleh sebab kau figurkan dia. Kau jadikan dia figuran. Dan saya bangga jadi figuran. Itulah awal kejatuhan saya. Itulah awal kejatuhan saya. Tuhan singkapkan firman Tuhan ini pagi hari. Jangan bangga jadi figuran. Dan engkau jemaat, jangan kau kultuskan seseorang. Jangan. Sehebat-hebatnya seorang hamba Tuhan dipakai dan diurapi.
sehebat kapasitas Benihin, jangan dikultuskan hamba Tuhan tersebut. Kalaupun Tuhan urapi saya, Tuhan pakai saya, lebih lagi, lebih dahsyat lagi, jangan kau kultuskan saya. Itulah awal kejatuhan saya. Dan saya jangan bangga dikultuskan seolah-olah saya menjadi dewa. Saya tidak bangga jadi figuran. Yesus saja figur satu-satunya, teladan yang sempurna. Hanya puji Yesus. Puji Tuhan. Haleluya. Hanya puji Yesus. Ayo, itu ketaatan kita yang pertama. Mengorbankan hak, tidak mempertahankan hak. Puji Tuhan. Haleluya. Yang kedua, mengosongkan diri seperti Yesus. Berada pada titik nol. Ya, apa artinya? Begini. Ya, kita seolah-olah tidak ada apa-apa. Padahal ada. Seolah-olah tidak ada, padahal ada. Kita seolah-olah tidak ada, padahal ada. Iya, ya, padahal ada. Memiliki segalanya, seolah-olah tidak memiliki apa-apa. Kepandaian punya, ya. Kekayaan harta benda Bapak Ibu punya, ya. Jumlah saldo, jangan tanya. Banyak berkatmu, tetapi biasa aja. Seolah-olah tidak ada apa-apa, biasa aja. Hidup sederhana. Rendahkan dirimu pada titik nol. Saya yakin percaya, kalau kita sudah berada pada titik nol, tidak akan pernah jatuh. Orang yang meninggikan diri pasti jatuh ke bawah. Kalau kita sudah merendahkan diri berada pada titik nol, rata menjadi tanah, jatuhnya kemana? Tidak ada orang jatuh ke atas. Tidak akan mungkin lagi jatuh, kita sudah berada di bawah. Gak apa-apa diinjak-injak orang, diejek-ejek orang. Gak apa-apa, jangan tersinggung. Kenapa? Iya. Wah, pencemaran nama baik. Enggak. Nama baik Yesus saja, pertahankan. Iya. Enggak apa-apa, kita dihina. Dicaci maki. Tapi jangan kau balas dengan caci maki. Ya. Kita perhatikan dulu. Ini titik nolnya Yesus. Luar biasa Yesus. 1 Petrus 2. Ya. Titik nolnya Yesus. 1 Petrus 2 ayat 23. 1 Petrus 2 ayat 23. Dibaca. Ketika ia dicaci Dicaci maki. ia tidak membalas dengan mencaci maki. Wow, luar biasa. Lanjut terus. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam. Dia tidak mengancam terus. Ketika ia menyerahkannya kepada dia Iya. yang menghakimi dengan adil. Itu dia saudara. Di saat dia dicaci maki, wah dia tidak langsung balas. Kau belum tahu siapa saya ya? Wah, saya pendeta ya, saya kepala, saya polisi ya. Wah, tembak dor. Wah, mati kau nanti. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Ketika kau dihina, diejek, nama baikmu dicemarkan, ya sudah, tidak perlu kita balas dengan segala caci maki. Titik nolnya Yesus, kita teladani. Ketika Yesus menderita, dia tidak ancam-ancam. Ya, seringkali kita ancam, lapor polisi. Ya, terus apalagi, dia sudah minta maaf. Kita bilang, denda lagi. Ampun, denda. Ya, main ancam-ancam. Pendeta langsung dari khotbah diancam-ancam. Terkutuk. Ngeri khotbahnya lah. Terkutuk. Ancam-ancam. Sudahlah. Rendahkan diri pada titik nol, mengosongkan diri. Ya. Pak Pendeta Siombing sudah kerjakan. Rindu proses. Masih proses. Iya. Kemarin pagi sudah kita dengar firman. Yesus bagikan domba yang dibawa ke pembantaian. Ke pasar jagal itu maksudnya. Ke pasar potong. Pasar jagal itu pasar daging. Dia dibantai di sana. Tetapi dia diam. Kata diam ada 2 kali. Diam, kelu. Tidak ngomong, saudaraku. Tidak balas, tidak ancam, tidak. Langsung marah-marah menghujat.
Yang mengosongkan diri itu, sekalipun kau memiliki segalanya, tetapi seolah-olah engkau tidak memiliki segalanya. Sekalipun kau hebat, tetapi merasa tidak hebat. Nah itu dia titik kosong. Titik nol. Puji Tuhan. Haleluya. Mengosongkan diri, saudaraku. Ya, jadi jangan pernah saya berkata, gerejaku. Katakanlah gereja Yesus. Jangan pernah kami berkata, ini dombaku. Ya, saudara itu pengikut setia Tuhan, jemaat. Dombanya Yesus, jemaat Yesus. Puji Yesus. Puji Yesus. Haleluya. Jemaat Yesus. Jemaat Tuhan. Jadi kalau ada jemaat dari sini pindah ke sana, saya tidak tersinggung. Dari sana ke sini, ya seharusnya tidak tersinggung dari sana ke sini. Kalau dari sini ke sana, berarti sampai disitulah Tuhan percayakan saya menggembalakannya. Saya tidak tersinggung. Mohon maaf. Mohon maaf. Kalau engkau pengikut setia Tuhan, ikut siaran gereja lain, ya silahkan. Kalau memang itu memberkati saudara, saya tidak tersinggung. Kalau engkau diberkati lewat siaran ini, ya puji Tuhan. Miliki ketetapan hati, ikuti terus. Sebab pada dasarnya kita ini tidak memiliki apa-apa. Dan saudara itu milik Yesus sepenuhnya. Milik Tuhan. Saya juga sepenuhnya milik Yesus. Perhatikan titik nol lewat pernyataan Ayub pasal 1. Pernyataan Ayub pada ayat 21. Ayub 1 ayat 21, firman Tuhan. Ya, ini pernyataan titik nol. Ayub 1 ayat 21. Silakan. Katanya, Iya. dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Iya, terus. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. 22. Dalam kesemuanya itu tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Iya, itu dia saudara. Dia berkata apa? Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Dalam keadaan telanjang kita lahir, kita datang ke bumi ini, keluar dari kandungan ibu. Kita tidak bawa apa-apa. Tidak ada anak lahir, saudara lahir, di dalam gigimu sudah ada gigi emas. Tidak ada. Bohong-bohongan kalaupun ada. Ya, tidak ada. Kau lahir bawa cincin emas dari kandungan ibumu. Tidak ada. Sehelai pakaian pun kita tidak punya. Kita tidak bawa dari kandungan ibu kita. Dan kalaupun Tuhan ambil, Tuhan cabut. Perhatikan Ayub. Perkataan titik nol. Tuhan yang memberi. Ya udah, kalau Tuhan yang mengambil. Dari dia untuk dia. Kalimat terakhir, terpujilah nama Tuhan. Terpujilah Nama Tuhan. nama Tuhan. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil dari dia untuk dia. Puji Yesus. Terpujilah nama Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, milikilah hati, mengosongkan diri. Itu bukti ketaatan. Berada pada titik nol. Yes. Ketaatan kita. Tidak merasa diri lebih hebat dari yang lain. Ya. Tidak seolah-olah kita memiliki segalanya. Padahal tidak ada apa-apanya. Jangan saudara. Kadangkala sedikit diberkati, ya sombong. Baru mobil Fortuner. Wow, menurut ukuran manusia hebat itu. Pendeta pakai Fortuner, hebat. Baru Fortuner. Lihat pendeta yang kulit hitam. Punya jet pribadi. Ya, punya jet pribadi saudara. Ya, betapa sombongnya. Baru mobil Fortuner. Baru gereja kapasitas 1.000. Lihat gereja Om Yakub Nahuai almarhum. 10.000. Ya saudaraku. Hanya tinggal
Di pinggir kotanya. Sombongnya luar biasa. Lihat gereja besar. Ya. Tinggal strategis metropolitan. Bukan di pinggir kota. Jadi apa yang patut kita sombongkan? Ingat perkataan titik nolnya Ayub. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Tidak ada sedikit pun kekecewaan. Kalau satu kali engkau kekurangan untung, engkau tidak kecewa. Ya, kalau satu kali engkau kekurangan keuntungan, engkau tetap memuji Tuhan. Dan kalau satu kali engkau diberi berkat berlimpah, engkau tidak sombong, tetap engkau memuji Tuhan. Puji Yesus. Amin. 3 ketaatan yang Yesus tunjukkan. 1, ya, dalam ketaatannya dia tidak mempertahankan hak. Yang kedua, dia merendahkan diri sampai mengosongkan diri pada titik nol. Dan yang ketiga, ini poin yang sangat penting, yang tidak kalah penting, yang tidak kalah hebat. Mengambil rupa sebagai manusia yang berkarakter hamba. Tahukah saudara apa artinya hamba? Hamba itu sinonimnya budak. Sama dengan pembantu atau pelayan. Jadi kekristenan kita kalau menjadi hamba harus melayani. Harus mengerjakan sesuatu yang menyukakan hati Tuhan di ladangnya Tuhan. Dalam pekerjaan Tuhan. Harus kita melayani, saudara, sebagai hamba. Nah, tapi bukan sekedar melayani. Miliki karakter seorang hamba. Dalam kitab Matius 25 ayat 20. Matius 25 ayat 20. Ya, ada 2 pribadi penampilan yang hebat, yang baik. 2 pribadi yang berbeda, tetapi tabiatkan hamba yang baik. Baca. Matius 25 ayat 20 sampai 23. Silakan. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang. Iya. Dan ia membawa laba 5 talenta. Terus Katanya, Tuhan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 menjadi talenta. 10 talenta. Lanjut. Maka kata tuannya itu kepadanya, Ya. baik sekali perbuatanmu itu, hai Terus. hambaku yang baik dan setia. Ya. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Ya. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Baik Tuhanmu. sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Setia dalam perkara yang kecil. Pribadi yang kedua, orang yang berbeda. Ayat 22. Terus. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, Iya. katanya, Tuhan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Menjadi 4 talenta. Terus. Maka kata tuannya itu kepadanya, Ya. baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Ya. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Itulah ketaatan kita yang ketiga. Yaitu bertabiatkan hamba. Menempatkan diri sebagai pelayan atau hamba, saudara. Tetapi hamba yang baik dan setia. Bacakan pribadi yang ketiga yang berbeda. Tetapi bukan hamba yang baik. Ayat selanjutnya 24. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta, 1 talenta. itu dan berkata, Terus. Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Iya, terus lompat ayat 26. 26. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur, dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Nah, saudaraku, lompat pada ayat 30. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertegi. Iya. Ada 2 hamba yang baik, orangnya berbeda. Ditambah saya dan saudara, hamba baik. Tetapi ada 1 hamba yang jahat dan malas. Sehingga itu pribadi yang ketiga, orang yang berbeda. Tuhan berkata, campakkan dia, hamba yang tak berguna itu. Jadi kalau kita menjadi hamba yang malas,
Berdoa malas, baca Alkitab malas, melayani malas, kunjungan malas, semua malas. Jasmani malas, rohani malas. Tak berguna hidupmu. Jahat kata Tuhan. Hamba yang jahat dan malas. Hidupnya tak berguna. Campakkan ke dalam lautan api. Saudara, selagi kita masih hidup, jadilah hamba yang baik, tambahkan, dan Setia. setia. Dia tunjukkan pribadi pertama dan kedua sebagai hamba yang baik, dan kesetiaan dimulai dari perkara kecil. Ya, sudah. Dimulai dari perkara kecil. Doakan kami, ya, supaya kami tetap mengerjakan ibadah doa pagi ini dengan setia. Yang walaupun mungkin dianggap sebagai pelayanan yang kecil, tetapi jikalau kita mengerjakannya dengan setia, maka janji Tuhan, Tuhan akan percayakan segala perkara yang besar. Hamba yang baik dan setia dalam perkara kecil dan bertanggung jawab. Mengerjakannya bertanggung jawab. Saudaraku, sampai satu kali, ini perkataan hamba yang baik. Jadi perkataan Ayub pada titik nol. Saudaraku, sekarang perkataan seorang hamba yang baik. Lukas 17 ayat 10. Lukas pasal 17 ayat 10. Ini ayat terakhir bagi kita. Ayo Lukas 17 ayat 10. Demikian jugalah kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu. Iya, jikalau engkau seperti Yesus sudah menerima tugas, lakukanlah itu dengan setia. Sampai garis akhir, sampai selesai, sampai tuntas. Nah, perhatikan perkataan hamba yang baik. Hendaklah kamu berkata, Hendaklah kamu berkata, ya, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. musik bersiap sedia. Ku tak membawa apapun juga. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Ya, jadi artinya, nah ini sudah menjadi kewajiban kami, titik. Ini sudah menjadi tanggung jawab kami, selesai. Jangan tuntut hak. Sebab seorang hamba yang baik dia berkata, kami adalah hamba yang tak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Melayani Tuhan itu suatu keharusan, kewajiban. Tidak ada istimewanya. Ya, jadi jangan terlalu berbangga-banggalah, saudaraku. Memang kenyataannya realita. Kita ini semakin lama semakin tak jelas karakter kita, saudara. Sebagai hamba Tuhan, sebagai pendeta, aduh minta dipuji. Cari apa di dalam dunia? Cari reputasi, nama baik, kehormatan, kekayaan. Ya, sedikit dihina, diejek. Wah, dia balas caci maki dengan caci maki. Ya, dia ancam-ancam. Wah, saudara. Jauh sekali, berbanding terbalik. Saudara. Berbanding terbalik. Yang kedua, tidak mau mengosongkan diri. Sombongnya luar biasa, tingkat dewa sombongnya. Tidak mengosongkan diri, tidak berada pada titik nol. Kalau kita tingkat kesadaran kita tinggi, dengar perkataan Ayub, perkataan titik nol. Dia dalam keadaan telanjang, lahir ke bumi. Dan dalam keadaan telanjang juga, dia akan kembali ke surga. Tidak bawa apa-apa. Ya. Dan Ayub, dia tidak salah dalam perkataannya. Apa katanya? Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, lanjut. Terpujilah nama Tuhan. Nama Tuhan. Ayo puji Yesus saja, saudara. Kalau satu kali kau dirugikan, bersyukur. Ya enggak apa-apa, jangan terlalu pusing. Memikirkan 10 miliar yang habis, sementara engkau masih memiliki 30 miliar. Stres, mati. Stroke, mati. Hanya memikirkan 1 miliar yang ditipu orang, sementara engkau masih memiliki 30 miliar. Atau mungkin 10 miliar ditipu orang, engkau masih memiliki 30. Mari saudaraku. Ini jangankan 1 miliar.
ya, baru diejek. Nah itu tadi. Tidak bertabiatkan seperti Yesus, tidak berada pada titik nol dalam segala ketaatan. Yang ketiga, ketaatan sebagai hamba. Dalam pernyataannya, aku hanyalah hamba yang tak berguna, kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Jadilah hamba yang baik dan setia. Tuhan Yesus memberkati firman Tuhan ini. Saudara, mohon dimaafkan kalau sinyal di daerah kami ini kurang lancar dan tadi sudah diperbaiki. Ya, besok kita lanjutkan doa pagi, kita adakan penyembahan, doa syafaat, dan pemberitaan firman Tuhan. Tuhan memberkati pengikut setia Tuhan. Kita naikkan pujian. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Oh Yesus, ya Roh Kudus, ku tak membawa apapun juga. Yesus memberkati Ibu Megawati Simanjuntak, Ibu Tiongkung Sitinjak, keluarga Sunarsi. Haleluya. Bapak Oder Nababan, Boru Tampu, Metilo Kuleawa, Alexander Pinem, Indah. Haleluya. Frankie, Tuhan berkati semua. Inilah yang ku punya, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba. Bapak Thompson Utasoid tetap dalam keadaan sehat. Haleluya. Kemana akan ku bawa? Tuhan berkati Ibu Tionar Pandiangan dari Papua, Ibu Aswati Tuti, dalam nama Yesus. Cucunya semakin sehat, mujizat terjadi. Ku tak membawa, ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua. Tuhan berkati saudari kami Wambraubet. Haleluya. Haleluya. Ulangi. Ku tak membawa. Oh, amin. Tak membawa apapun juga. Yes. Saat ku datang ke dunia. Bapak Kris Otto, Karnita Tobing, Tuhan berkati semua. Sinta Manurung, dalam nama Yesus. Meriska Swali, semua pengikut setianya Tuhan. Haleluya. Ibu Cinta Miriam, inilah yang ku punya. Oh Yesus, haleluya. Rafli Setiawan, semua pengikut setia Tuhan. Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan, Tuhan kuatkan, Tuhan teguhkan. Dalam nama Yesus. Yeay. Hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamat. Inilah yang ku punya. Amin. Hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemana akan ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai sekali lagi. Inilah yang ku punya. Yes. Haleluya. Yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemana akan ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai lebih sungguh lagi. Sekali lagi, inilah hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemana akan ku bawa hati yang menyembah dalam
dalam roh dan kebenaran, sampai dalam roh dan kebenaran. Yes, sampai selamanya dalam roh dan kebenaran, sampai selamanya. Amin. Ubah kami Tuhan, ubah tabiat karakter kami, baharui kami, baharui hatiku Tuhan, jamah hati kami. Dalam nama Yesus, darah Yesus. Berkati kami semua, berkati ibadah ini. Walaupun ada gangguan-gangguan sinyal, besok biarlah Roh Kudus yang menolong. Tuhan campur tangan, supaya semuanya berjalan dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, kesehatan mereka tetap terjaga ya Tuhan. Yang sakit sudah Tuhan sembuhkan, yang susah dihibur, yang miskin Tuhan cukupkan, Tuhan perkaya, Tuhan beri keberhasilan rezeki yang baik. Semua pergumulan mendapatkan ketenangan dan jawaban dari Tuhan. Terimalah semuanya berkat Tuhan pagi hari ini sampai selamanya. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Amin Tuhan.